Oke, selanjutnya saya akan membahas materi yang kelima, yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton, pendahuluan. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton atau Isaac Newton 1643 sampai 1727 mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, bergerak lurus beraturan, kecuali bila dipengaruhi gaya untuk mempengaruhi keadaannya. Sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, secara searah dengan gaya dan berbanding balik dengan massa benda. A sama dengan sigma F per M. Sigma F sama dengan M kali A. Hukum Newton 3. Jika dua benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Di sini F reaksi, dan sini F aksi, dan sini adalah bendanya, dan menjadi sama dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi satuan gaya F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya, M massa, A percepatan. Dalam satuan sistem internasional, F sama dengan K kali K kilo, K G dikali M per det pangkat 2 sama dengan Newton. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya, yaitu gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi, gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Definisi medan. Ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya akibat benda-benda yang berada dalam satu medan, atau medan gravitasi, atau medan listrik, atau medan magnet, akan menderita gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya kontak, gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan macam-macam yang kontak, seperti gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. A. Gaya normal. Gaya reaksi dari yang gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal atau N selalu tegak lurus pada bidang. Pada gambar A, di sini adalah N benda 1, dan di sini adalah mg. Dan sini ini gambar 2, di sini F dikurang 1, M sama dengan aksi. Dan di sini ada C, yaitu F sama dengan menuju 1 dikurang 2 sama dengan mg sama dengan aksi. Oke, keterangan. A. Benda 1 berada di atas bidang 2, dan B. Gaya aksi pada bidang, C. Gaya reaksi pada benda. N lebih besar dari 0, benda menekankan bidang tempat benda terletak. N sama dengan 0, benda meninggalkan bidang lintasannya. N lebih kecil 0, tidak mungkin. Gaya gesekan, gaya yang melakukan gerak relatif atau dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan melawan dengan arah gerak benda, jadi gaya gesekan melakukan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesekan. 1. Gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. 2. Gaya gesekan antara zat padat dan zat air atau fluida. 1. Gaya gesekan statis atau Fs. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam atau relatif satu dengan yang lainnya. Fs lebih kecil sama dengan
US kali N. Fs lebih kecil US kali N. Ini rumus untuk benda diam. Lalu Fs sama dengan US kali N ini untuk rumus benda yang akan bergerak. Oke, keterangan di mana Fs gaya gesekan statis, US sama dengan koefisien gesekan statis, dan N sama dengan gaya normal. Gaya gesekan kinetik atau FK. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. FK lebih kecil sama dengan UK koefisien K kali N. Di mana FK sama dengan gaya gesekan statis, koefisien kinetik, di mana koefisien gesekan statis, koefisien kinetik, dan N adalah gaya normal. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs atau melawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak, Fk lebih kecil Fs. Kemungkinan dan kemungkinan. 1. Jika Fk lebih besar Fs, maka benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, maka benda saat bergerak. Jika Fk lebih kecil Fs, maka benda bergerak. Sifat-sifat gesekan. Gaya gesekan tergantung pada sifat permukaan benda bergesekan. Kedua, benda atau gaya normal. Pertama, gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring atau licin tanpa ada gesekan. Gaya yang bergerak pada benda 1 gaya normal. N sama dengan M kali G cos sudut. 2. M berat. Gaya berat. W sama dengan M kali G. Diuraikan menjadi dua komponen. Fx sama dengan Mg dikali sin sudut. Dan Fy sama dengan Mg kali cos sudut. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah sumbu X, maka Fx sama dengan Ma menjadi Mg sin sudut sama dengan M kali A. Gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Sigma F sama dengan M kali A. Mg sin sudut dikurang Fk sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada benda, gaya normal adalah rumusnya N sama dengan Mg cos sudut. Gaya berat rumusnya W dikali Mg. Gaya gesekan sama dengan Fk dikali koefisien kinetik dikali N sama dengan koefisien kinetik dikali Mg cos sudut. Sistem katrol. Sistem katrol terdapat pada gambar A, di mana di sini adalah beban A dan sini beban E, dan inilah koefisien kinetik. Dan pada gambar B, diagram bebas sistem benda dan benda B, di mana di sini benda A dan di sini adalah benda B-nya. Oke, lanjut. Gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda A, gaya normal Na sama dengan Ma dikali G. Gaya gesekan Fa sama dengan koefisien kinetik dikali Ma dikali G. Tegangan tali sama dengan T. Pada benda B, gaya berat atau Wb sama dengan Mb kali G. Gaya tegangan tali T. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Untuk kedua benda berlaku. Untuk bidang datar, A sama dengan Mb dikurang koefisien K Ma per Ma tambah Mb kali gravitasi atau G. Untuk benda licin, A sama dengan Mb per Ma kali Mb tambah Mb dikali gravitasi. Dua buah benda yang bertumpu pada bidang horizontal, di mana M1 dan M2 ini dan dipisahkan menjadi ini pada pasangan aksi dan reaksi. Yang ini aksi dan ini reaksi. Lanjut. Balok M1 berada di atas balok M2. Dan B, diagram gaya-gaya vertikal untuk tiap balok. Gaya normal pada benda M1. N1 sama dengan M1 kali G. Gaya normal pada benda 2.
N2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali G. Contoh soal. Benda diam. Hitunglah gaya normal bekerja pada bendanya 6 kilogram. Oke, lanjut. Pembahasan. M sama dengan 6 kilo, G sama dengan 10. Langsung saja W sama dengan M kali G. Dan 6 kali 10 sama dengan 60. Dari contoh soal, kita dapat mengetahui bahwa berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal atau N. Selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Perhatikan gambar berikut. Dan ini adalah N dan ini adalah W beratnya. Sehingga N kurang W sama dengan 0. N dikurang 60 sama dengan 0. N sama dengan 60 Newton. Oke, lanjut. Contoh soal kedua. Perhatikanlah gambar berikut. Di sini ada beban benda pertama dan ini beban benda kedua. Di sini ada tegangan tali. Dan di sini adalah permukaan licin. Permukaannya licin dan F-nya adalah 50 Newton. Oke. Ditanya, berapakah percepatan benda? Berapakah tegangan tali? Oke, tadi diketahui MA-nya 7 kilo, MB-nya 3 kilo dan F-nya 50. Pada benda A terdapat gaya tegangan tali T ke kanan karena T sama dengan 7 kali A. Kita buat persamaan 1. Pada benda B terdapat gaya talingan T ke kiri dan F sama dengan 50 Newton ke kanan. Sehingga 50 dikurang T sama dengan 3 dikali A. 50 dikurang T sama dengan 3 dikali A. Sehingga ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan untuk mendapatkan nilai A. T sama dengan 7A. 50 dikurang T sama dengan 3A. 50 sama dengan 10A. A sama dengan 50 per 10. A sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya kita susupkan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai T. T sama dengan 7 kali A. T sama dengan 7 kali 5. T sama dengan 35 Newton. Jadi T-nya adalah 35 Newton. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal berikut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tugas 5 fisika. Nomor 1, jika benda ini diam, carilah besar dan arah gesek. Oke. Benda pertama 5 kg dan benda kedua 4 kg membentuk sudut 37 derajat. Oke, langsung saja. Yang diketahui M1 4 kg, M2 5 kg dan sudut 30 derajat. Yang ditanya adalah gaya gesek dan arahnya. Oke, pertama kita cari W1. W1 sama dengan M1 dikali G. Oke, langsung saja masuknya. M1-nya 4 dikali 10. Gravitasinya 10. Oke, 40. Dan W2-nya adalah M2 dikali G, yaitu 50. 5 kali 10, 50. Oke, ini W1 dan ini ini yang W1-nya, ini W2-nya. Oke, lanjut. W1 kurang T sama dengan 0. Masukkan W1-nya, 40 dikurang T sama dengan 0. Langsung saja kita pindahi T sama dengan 40. Tegangan talinya adalah 40. Oke, lanjut. Terhadap benda kedua. Sigma F sama dengan 0. T dikurang W2 dikali sin 37 dikurang FK sama dengan 0. 40 dikurang 50 dikali 3 per 5 dikurang FK sama dengan 0. 40 dikurang 30 sama dengan F sama dengan 0. Langsung saja pindahkan, yang dicari adalah F sama dengan 10 Newton. 40 dikurang 30 sama 40 dikurang 30 sama dengan 10 Newton. Maka F-nya adalah 10 Newton. Jadi, gaya gesek bernilai positif sebesar 10 ke arah kiri. Oke. Lanjut soal ke nomor 2. Kereta M dipercepat ke kanan dengan kecepatan awal 2 meter per sekon pangkat 2. Abaikan semua gesekan, massa kartol dan juga massa tali. Anggap gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jika M1, M2, M3 2 kg, maka tegangan tali T pada sistem adalah M1, M2, M3 adalah 2 kg.
dan T yang ditanya. Ini adalah M. Oke, langsung saja. Yang diketahui A 2 meter per sekon pangkat 2, G 10 meter per sekon pangkat 2, M1, M2, M3-nya 2 kilo. Yang ditanya adalah tegangan tarik. Tinjau pada kotak pertama. Kita buat menjadi persamaan. Oke, kita tinjau kotak pertama. Sigma F1 sama dengan M1 dikali A1. Kita ubah sigma F1-nya T1 sama dengan M1 kali A1. Ini persamaan pertama. Oke, tinjau kotak 2. Sigma F2 sama dengan M2 dikali A. T2 dikali T sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan M2 dikali A ditambah T. Ini persamaan kedua. Oke, lanjut. Tinjau kotak ketiga. Sigma F3 sama dengan M3 dikali A. M3 dikali G dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. Ini persamaan ketiga. Oke, lanjut. Kita substitusikan ke persamaan 2 dan 3. Oke, kita substitusikan. M3 dikali G dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. M3 dikali G kita masukkan ke persamaan T2-nya ya ini. Lalu sama dengan M3 dikali A. M3 dikali G dikurang M2 dikali A dikurang T. Sama dengan M3A. Oke, kita pindahkan M3-nya ke sebelah sana. M3-nya ke sebelah sini. Oke. Maaf, ulangi. Kita pindahkan M2-nya ke sebelah sini. Oke, lanjut. M3 dikali G dikurang T sama dengan M3 dikali A ditambah M2 dikali A. M3 dikali G dikurang T sama dengan M3 ditambah 2 dikali A. Oke, di sini kita nyari T. Langsung saja pindahkan T-nya ke sini. T sama dengan M3 dikali G dikurang M3 ditambah 2 dikali A. T sama dengan, langsung saja masukkan M3-nya 2, G-nya 10 dikurang M3-nya 2, M2-nya tambah 2, A-nya 2. Oke. T sama dengan 2 kali 10, 20 dikurang 4 dikali 2. T sama dengan 20. T sama dengan 20 dikurang 8. Jadi 20 dikurang 8, tegangan talinya adalah 12 Newton. Oke, lanjut. Soal ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Benda mula-mula dalam kondisi rehat. Lantainya kasar dan masanya itu adalah F. Benda bermasa M 10 kg berada di atas lantai kasar oleh gaya F 25 Newton ke arah kanan jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1. Tentukan besarnya. Oke, diketahui M 10 kg, F 25 Newton, koefisien statis 0,2, koefisien kinetik 0,1. Jawab. Pertama kita cari gaya normal. Gaya normal sama dengan sigma Fy sama dengan 0. N dikurang W sama dengan 0. N dikurang M kali G sama dengan 0. N dikurang 10 kali 10 sama dengan 0. 10 kali 10 100. Berarti gaya normalnya adalah 100. Oke. Yang B, gaya gesek antara benda dan lantai. Fx maksimal sama dengan koefisien kinetik dikali N. N-nya tadi 100. Oke, lanjut. Koefisien statisnya 0,2 dikali 100. Berarti 20 Newton. Oke, lanjut. Ternyata gaya statis maksimum lebih kecil dari gaya yang menarik benda. Sehingga benda bergerak. Fx atau Fk sama dengan koefisien kinetik dikali N. Koefisien kinetiknya 0,1 dikali 100 sama dengan 10. Oke, jadi percepatan gerak benda sama dengan sigma Fx sama dengan M dikali A. F dikurang Fg sama dengan M dikali A. F-nya 25 dikurang 10 sama dengan 10 A. 25 kurang 10 sama dengan 15. 15 sama dengan 10A. Berarti lanjut aja pindahkan. A sama dengan 15/10. A sama dengan 1,5.
meter per sekon pangkat 2. Ini percepatan bendanya. Oke, yang keempat, jarak yang ditempuh selama 2 sekon. S sama dengan kecepatan awal ditambah setengah dikali A dikali T. Kecepatan awalnya 0 ditambah setengah dikali 1,5 dikali 2 pangkat 2. S sama dengan 3 meter. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Lantai kasar, benda bermasa 10 kg. Di atas lantai kasar oleh gaya F 12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinetis 0,1, tentukan besar A. Gaya normal, B. Gaya gesekan benda dan lantai, C. Percepatan benda, dan itu saja. Oke, lanjut saja kita masukkan ke gaya normal. Pertama kita cari yang diketahui. M 10 km, 10 kg, F sama dengan 12 Newton, koefisien kinetik 0,1, koefisien statis 0,2. Oke, gaya normal sama dengan sigma Fy sama dengan 0. N dikurang W sama dengan 0. N dikurang M kali G sama dengan 0. N sama dengan N dikurang 10 kali 10 sama dengan 0. N sama dengan 100 Newton. 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Oke, lanjut ke yang B. Gaya gesekan benda dan lantai. N Fx maksimal sama dengan koefisien statis dikali N. N-nya adalah 100. Koefisiennya tadi, koefisien statisnya 0,2 dikali 100, yaitu 20 Newton. Ternyata gesekan maksimum lebih besar dari gaya, maka sesuai dengan Newton untuk benda diam. Oke, sigma Fx sama dengan 0. F dikurang F gesekan sama dengan 0. F-nya tadi 12 dikurang F gesekan sama dengan 0. F gesekan sama dengan 12. Oke, lanjut ke percepatan benda. Benda dalam keadaan diam, maka percepatan otomatis secara 0. Oke, baik. Terima kasih.